Alhamdulillahilladzi khalaqal asya'a faqaddarahu taqdira wa sawwara syaklal insana fa ahsanahu taswira wa manahahu al-'aqla faj'alahu sami'an basira wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa anzala alaihi kitaban hakaman wa munira. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, di antara program yang diselenggarakan oleh Pesantren Persatuan Islam nomor 138 Cikijing adalah programnya yaitu Rumah Al-Quran Muhammad Nasir. Di antara pertanyaannya, kenapa kemudian pesantren ini memunculkan program Rumah Al-Quran Muhammad Nasir? Di antara landasannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa agama itu nasihat, ad-dinun nasihat, bahwa agama itu adalah sebuah nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan makna dari nasihat adalah perhatian hati. Di antara bentuk-bentuk atau hal yang perlu kita berikan nasihat tersebut adalah kepada 5 hal. Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umumnya. Nah, kemudian hadirnya program Rumah Al-Quran ini adalah sebagai bentuk pesantren nasihatun li kitabillah, sebagai bentuk nasihat pesantren terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memunculkan salah satu program unggulannya yaitu Tahsinul Quran wa Tahfizul Quran, tahsin Al-Quran dan juga tahfiz Al-Quran. Tradisi-tradisi menghafal Al-Quran adalah merupakan tradisi yang merupakan hal yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Al-Jazari dalam kitabnya Al-Qiraat Al-Ashr mengatakan bahwa menghafal Al-Quran adalah merupakan khasisah, merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadhil ummah, untuk umat ini. Maka kemudian berdasarkan hal tersebut, pesantren ini membuka program Rumah Al-Quran Muhammad Nasir sebagai bentuk agar kemudian mendapatkan keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah, program Rumah Al-Quran Muhammad Nasir yang diselenggarakan oleh Pesantren Persatuan Islam nomor 138 Cikijing ini melaksanakan program-programnya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Layaknya bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, berawal bagaimana cara membacanya secara langsung atau dengan praktis. Maka kemudian pesantren ini, atau lebih tepatnya Rumah Al-Quran, memunculkan salah satu metodenya, yaitu metode tatbiqiyah, yaitu bagaimana metode secara langsung mengaplikasikan cara baca Al-Quran. Kemudian Rumah Al-Quran Muhammad Nasir sebagai bentuk usaha agar bacaannya sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW, kami mengutus para asatidz untuk bertalaki kepada para masyayikh yang memiliki sanad-sanad yang ali dan mereka faham terhadap diroyah pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan ilmu-ilmu qiraat, tahsinul Quran dan tahfizul Quran. Juga dalam program Rumah Al-Quran ini tidak semua para santri bisa langsung menghafal Al-Quran. Kelasnya di dalam Rumah Al-Quran ini memiliki tingkatan-tingkatan. Di antara tingkatan yang pertama adalah tingkatan kelas i'dad. Nah, kelas i'dad ini adalah kelas yang dipersiapkan setidaknya mencukupi bacaannya untuk bisa menghafal Al-Quran. Apakah kemudian kelas i'dad ini akan sempurna bacaannya? Tidak. Jadi mereka memiliki standar bacaan agar bisa menghafal Al-Quran. Adapun nanti mereka dinaikkan setelah cukup, dinaikkan ke kelas tahfidz. Bukan berarti bacaan mereka sudah sempurna, tidak. Tapi ketika mereka proses menghafal, kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu fatal, maka pada waktu itu adalah proses dalam memperbaiki bacaan sekaligus mengembangkan hafalan Al-Qurannya.
Dan kemudian sebagai usaha, merupakan cita-cita, mudah-mudahan pesantren ini bisa melahirkan para hufadzul Quran, hafir wal hafizah. Maka dimunculkanlah program takhusus. Program takhusus ini adalah kelas di mana yang membina kurikulumnya dan seluruh yang berkaitan dengan kelas takhusus ini adalah perkara-perkara yang khusus. Gurunya adalah khusus, langsung dibina oleh seorang hafizah, seorang hafir. Dan kemudian santri-santri yang bisa masuk ke kelas takhusus ini adalah santri-santri yang memiliki tekad. Kami tawarkan kepada mereka para santri yang bertekad ingin menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Kemudian di kelas takhusus ini ditargetkan para santrinya juga mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Rumah Al-Quran Muhammad Nasir. Sebagai bentuk usaha Rumah Al-Quran mengembangkan program di dalam Rumah Al-Qurannya, juga dilaksanakan pembinaan kepada para pembimbing Al-Qurannya agar mereka terus mengupgrade ilmu pengetahuannya dan juga bacaan Al-Quran, juga pengetahuan mereka tentang tahfidzul Quran. Begitu banyak program-program yang ada di Rumah Al-Quran sebagai bentuk menjaga hafalan juga tahsin Al-Quran. Di sini kami juga menyelenggarakan cerdas cermat Al-Quran, wisuda tahfidz Al-Quran, kemudian evaluasi setiap minggu yang disebut dengan tasmi Al-Quran yang dibaca sebanyak 1 juz, juga evaluasi tiap bulannya, evaluasi setiap semester sebagai usaha mudah-mudahan mereka memiliki hafalan yang mungkin. Oleh karena itu, ayah bunda, ikhwat iman rahimakumullah, pesantren Persatuan Islam nomor 138 Cikiding memberikan solusi pendidikan kepada ikhwat iman, kepada ayah bunda untuk kemudian bisa menitipkan anak-anaknya di pesantren ini, yang dimana alhamdulillah di antara program unggulannya adalah Rumah Al-Quran Muhammad Nasir yang concern dalam bidang tahsin dan tahfidzul Quran. Saya Hikmat Gumila, Direktur Program Rumah Al-Quran Muhammad Nasir, mengucapkan selamat datang di pesantren Persatuan Islam dan Rumah Al-Quran Muhammad Nasir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت
أذنت لربها وحقت فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث تسكن وللتنوين أربع أحكام فهو التبيين فالأول إظهار قبل أحرف للحق ست رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إضغام بستة أتت ليقولون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة ليرمع إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام والثم كررن والثالث الإقراب عند الباء من غنة مع. Ada berapa makhrijul huruf induk? 5. Sebutkan. 1. Al-jauf, 2. Al-halqu, 3. Al-lisan, 4. Asyafatan, 5. Al-khaysyum. Al-jauf ada berapa huruf? 3. Al-halqu ada berapa huruf? 6. Ada berapa titik makhrij huruf? 3. Sebutkan. Tenggorokan tengah, tenggorokan bawah, tenggorokan atas. Al-lisan ada berapa huruf? 18. Ada berapa titik makhraj? Sebutkan. Pangkal lidah, tengah lidah, sisi lidah, ujung lidah, lidah bagian depan. As-safatan ada berapa huruf? 4. Sebutkan. Ba, fa, mim, waw. Al-khaysum ada berapa huruf? 2. Sebutkan. Nun, mim. Terima kasih, Masya Allah. Ada berapa titik makharijul huruf bercabang? 17. Rongga mulut dan tenggorokan hurufnya. Alif, ya sukun, waw sukun. Tenggorokan bagian bawah hurufnya. Hamzah, ha, Tenggorokan bagian tengah hurufnya. ain, ha, Tenggorokan bagian atas hurufnya. goin, kho, Pangkal lidah atas. kof, Pangkal lidah bawah. kaf, Punggung lidah. jim, shin, ya, Sisi lidah. dot, Lidah bagian luar atau depan. lam, Ujung lidah bertemu langit-langit atas agak ke dalam. ro, Ujung lidah bertemu langit-langit atas. nun, Ujung lidah bertemu gusi atas. to, da, ta, Ujung lidah bertemu antara gigi seri bawah dan atas. sod, zai, sin, Iya betul. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. do, da, sa, Iya betul. Bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas. fa, Dua bibir hurufnya. mim, waw, dan ba, Rongga hidung hurufnya. nun dan mim. Iya, terima kasih, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فصبر صبرا جميلا. Ada berapa sifat huruf yang memiliki lawan? 11. Sebutkan. Jahar, hams, syiddah, roqah, bainiyah, isti'la, istifal, itbaq, infitah, idlaq, ismat. Sebutkan huruf hams, Fahas sahu syakhsun sakat, huruf syiddah, ajid kotin bakat, huruf bainiyah, lin umar, huruf isti'la. khussa dogtin kid. Sifat huruf dilihat dari aspek udara, Jahar lawannya hams, dilihat dari aspek suara, syiddah lawannya roqah, di antara keduanya bainiyah, ya. Dilihat dari aspek mengangkat atau turunnya pangkal lidah. isti'la lawannya istifal. Ya, terima kasih. Masya Allah, tabaraka.